Kelurahan Semanu sebelum ada kegiatan program yang digagas tadi, ini banyak menemui kesulitan-kesulitan ya. Di antaranya adalah pelayanan yang kurang cepat, apalagi misalnya masyarakat atau warga yang membutuhkan pelayanan ini selalu kerepotan, jadi selalu tertunda pekerjaannya. Manfaat yang pertama, pelayanan jelas sekali, efisien waktu, kemudian lebih cepat penyajiannya untuk di masyarakat, kemudian untuk penyimpanan file-file lebih aman dan tidak rusak untuk kemungkinan ke depannya. Kabupaten Gunung Kidul dipilih oleh Combined Resource Institution sebagai wilayah kerja penerapan sistem informasi desa berdaya dan sistem informasi kabupaten karena pemerintah kabupaten ini telah memiliki komitmen untuk merintis pengembangan integrasi data sejak tahun 2011. Hal itu menjadikan kami dari Combine menyepakati bahwa lokasi ini menjadi lokasi yang tepat untuk implementasi sistem informasi desa. Mitra Kemendagri, sebagian masyarakat beranggapan bahwa lembaga swadaya masyarakat merupakan lembaga yang kritis, bahkan cenderung anarkis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ada sebuah LSM di Yogyakarta yaitu Combined Resource Institution atau bisa disebut dengan CRI yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan atau mengintegrasikan data terpadu dari tingkat desa sampai ke kabupaten. Di episode ini saya Riko Rekstrada telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif CRI Bapak Eranto Wijoyono. Halo, apa kabar? Baik. Pak Eranto. Pagi yang menyenangkan bisa ketemu Mas Riko lagi. Sama, kita sangat senang sekali Pak Eranto bisa berkenan juga untuk kita wawancarai, kita ngobrol terkait dengan bagaimana sih Combine sendiri bisa membantu Pemda dalam menerapkan data integrasi. Tapi sebelum masuk ke program Pak Eranto, saya ingin tahu dulu nih terkait dengan informasi personalnya nih. Ya. Pak Eranto, cita-cita dari kecil apa nih? Ya memang benar, pasti sebagian besar kita nggak punya cita-cita bergiat atau bekerja di LSM, nggak ada bayangan sama sekali untuk bekerja di LSM. Jadi karena saya dulu tumbuh dari keluarga pendidik, ayah saya pengajar di kampus, kakak saya juga, sehingga saya pernah punya bayangan untuk juga ngajar di kampus, tapi ternyata posisi saya di luar kampus. Kapan itu niatnya diurungkan? Kan pernah terpikir untuk di kampus tuh, tapi tiba-tiba kok kecemplung di dunia. Justru ketika kemudian mengikuti aktivitas perkuliahan sebagai mahasiswa dan kemudian mengikuti banyak aktivitas organisasi di luar kampus, komunitas-komunitas, dan akhirnya juga sejak kuliah saya juga sudah aktif di Combine. Akhirnya saya seperti menemukan dunia baru yang ini ada ruang yang juga bisa kita ikut terlibat di dalamnya. Apa jangan-jangan karena memang gini kali ya Pak Eranto ya, dapat teori di kampus, gatal itu ya untuk diterapkan di masyarakat atau gimana? Ya salah bergaul? Ya antara lain faktor itu juga iya sih, karena ketika kita bergiat di luar kampus kita bisa bertemu lebih banyak kelompok dari lebih beragam isu, sementara di kampus kita kan belajarnya lebih ke disiplin yang mungkin terpisah-pisah atau Tapi terkotak-kotak. kan jurusannya kan arkeologi. Iya. Apa hubungannya dengan penggiat LSM atau aktivis masyarakat nih? Tapi memang saya awalnya bergiat di beberapa komunitas juga, jaringan LSM yang bergerak pada isu pelestarian heritage juga awalnya. Sembari juga kemudian sembari kemudian juga mulai terlibat di Combine juga. Jadi ya seperti mencoba beberapa ruang untuk mencari jati diri waktu itu. Tapi hampirnya panjang. Ya akhirnya di sini. Ya. Betul. Bagus deh. Kalau enggak ya nanti kehilangan juga kan masyarakat, aktivis-aktivisnya seperti Pak Eranto kan sangat concern, artinya ada kebijakan kayak di
kota Jogja, terus saya lihat di kontennya tiba-tiba mengkritisi. Memang hobi atau gimana? Enggak, ya intinya tadi Nggak tergeraknya seperti apa sih Iya. untuk hal-hal yang ada kebijakan contoh nih, terus yang berbeda, bertentangan lah dengan idealismenya Pak Elanto itu seperti apa sih gerakan dari hatinya itu untuk mengkritisi? sebenarnya apapun yang saya lakukan itu hal yang juga bisa dilakukan oleh siapapun orang juga dalam posisi atau kapasitas. Mauannya mungkin yang nggak Iya, ada kan iya, Pak bener. Elanto kali ya. Dalam posisi sebagai warga memang seharusnya punya kesiapan untuk merespon situasi baik ketika berkegiatan di masyarakat maupun ketika merespon kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah tempat kita tinggal atau berdomisili. Tapi memang benar Mas Riko, kesiapan untuk kemudian merespon situasi secara kritis itu tidak atau belum tentu muncul di setiap individu atau setiap kelompok, sehingga kadang-kadang kemudian memang butuh ada pihak yang membantu memfasilitasi. Nah, di ruang-ruang seperti itu nyambung dengan konteks LSM atau ormas bisa membantu untuk menyediakan ruang itu agar kemudian kelompok-kelompok atau individu-individu warga yang mungkin ingin mengkritisi kebijakan atau situasi dari dampak pembangunan tetapi tidak mampu atau belum cukup yakin mengartikulasikannya dengan tepat, ada ruang-ruang publik yang kemudian bisa disiapkan. Tidak takut tuh Pak. Karena ruang itu kan memang dijamin di konstitusi ya. Iya, zaman sekarang, Iya. zaman dulu. Zaman dulu saya sudah masuk reformasi. Sudah lewat Orba. Jadi ruang itu alhamdulillah kita sudah hidup di dalam ruang demokrasi yang jauh lebih menjamin untuk aktivitas sebagai ruang publik. Sejak kapan kalau gitu Pak Elanto Sejak awal tahun 2000-an. mulai aktif? Iya, di aktivitas di komunitas-komunitas di beberapa Kalau di LSM. Combine sendiri Kalau di Komen sendiri saya masuk dari 2005. 2005. Ya, Salah satu pendiri atau penggagas? enggak. Sudah ada dulu. Sudah ada dulu. Komen didirikan tahun 2001. Lama ya Pak. Ya. Iya. Tapi selain di Combine, aktivitas lain di Combine ada organisasinya? Kalau saat ini secara formal nggak ada, karena memang mau nggak mau ketika sudah masuk ke level manajemen dan sekarang duduk di posisi direksi, sulit pasti untuk kemudian membagi fokus. Tapi kalau untuk aktivitas yang di jaringan komunitas secara informal, saya juga masih mengikuti beberapa. Tapi kalau secara formal memang tidak memungkinkan. Oke, kalau gitu kita ngomongin ke program sekarang. Saya kira sudah cukup ya informasi terkait dengan personalnya Pak Elanto. Tapi bisa dilihat juga di YouTube-nya Pak Elanto tuh. Banyak banget yang bilang Elanto Wijoyono Ya. channelnya. Tapi saya lebih aktif di Twitter sebenarnya. Oh, di Twitter. Iya. Bebas ya. Ya Tweet. lebih cepat juga kan untuk mengirimkan pesan. Karena YouTube ya belum cukup punya keleluasaan waktu untuk menambah. Sebenarnya saya Pesan. mau mencukupkan omongan terkait personal, tapi tiba-tiba keinget nih yang soal moge itu, mengadang moge, dan tempat Pak Elanto juga diundang juga untuk membahas di Mata Natsua ya. Iya. Yang terkait dengan moge dihadang. Itu apa sih yang dipikirkan oleh Pak Elanto tuh? Wah, ini- nekat gitu. Hah? Memang sengaja atau Ya Siap. itu tetap nyambung dari yang tadi saya sampaikan ya, itu bagian dari respon saya sebagai warga ketika ada situasi yang saya lihat terjadi di Jogja. Saya nilai itu sebagai sebuah pelanggaran. Ya tentu saja kita harus menegur, walaupun itu mungkin yang melakukan indikasi pelanggaran itu adalah aparat sendiri. Dalam hal ini adalah Patwal yang kemudian mengawal rombongan yang tidak memiliki hak utama. Dan itu menjadi diskusi yang tidak berhenti hanya pada kejadian saat itu sebenarnya Mas Eko. Bahkan sampai tahun ini pun 2 hari kemarin, Sabtu Minggu kan juga ada event Moge juga. Event yang sama dengan yang terjadi di 2015, tetapi relatif lebih baik karena memang setelah itu saya bisa menyaksikan sendiri ada lebih banyak perubahan di ada penyelenggaraan. perang waktu itu di eventnya? Saya tidak hadir langsung, tetapi beberapa perwakilan dari panitia itu kemudian ada yang setiap akan menyelenggarakan event itu berkonsultasi juga bagaimana. Konsultasi apa izin lapor? Nggak tahu di mereka, tapi intinya memastikan bahwa ada kesepahaman bagaimana
penyelenggaraan event yang baik, yang sehat di Jogja, tidak kemudian merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Kita tahu memang Jogja menjadi tujuan wisata, ada banyak event yang kemudian diselenggarakan di Jogja, tetapi bukan berarti ketika kita mengadakan event di Jogja dan memberikan dampak ekonomi kepada publik di Jogja, itu menjadi tiket untuk berbuat semau gue, kan enggak juga. Harus Arogan gitu. iya, harus ada toleransi yang seimbang. Yang penyelenggara event dapat tujuannya, publik di Jogja, warga maupun siapapun penduduk yang berdomisili di Jogja juga kemudian mendapatkan manfaat juga. Tapi tetap jangan hilang juga ya, untuk tetap kritis kalau misalnya ada nangga-nangga Pak. Ya, Mungkin dikit orang seperti Pak Elanto, belum tentu saya juga berani. tapi seharusnya tidak kemudian harus tergantung hanya pada 1-2 orang sebenarnya. Kita berharap sistem yang kemudian bisa lebih siap. Oke Pak Elanto, kita Iya. ngomong ke program sekarang nih. Nah ini kan terkait dengan penerapan sistem informasi desa sebagai suatu sistem yang dijadikan pengelolaan data terpadu yang terintegrasi dari desa sampai ke kabupaten. Nah ini kan tempatnya lokusnya di Gunung Kidul. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal data pembangunan yang masuk ke dalam sistem, pentingnya data itu seperti apa sih menurut Combine sendiri atau menurut Pak Elanto? Data itu pasti akan digunakan sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya dalam kerangka riset, tidak hanya pada kerangka perencanaan pembangunan, bahkan untuk hal sehari-hari tanpa kita sadari mungkin sebenarnya kita mengambil keputusan itu kan pasti berbasis pada data. Bahkan untuk orang yang awam dengan kerangka riset sekalipun. Sehingga ketika kita berbicara pada ranah yang lebih formal, yaitu perencanaan pembangunan, data itu pasti harus benar-benar dipastikan kualitas keberadaannya, validasinya dan kemudian kualitas akurasi dan juga konteks periodenya juga. Ada banyak hal yang kemudian bisa menjadi faktor untuk menilai akurasi data, karena hal itu nanti akan berkaitan dengan kualitas perencanaan atau kualitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan daerah, atau bahkan nanti kita juga bisa bicara di pemerintahan desa. Berarti penting data itu ya. Pasti. Terus bagaimana awal mula tim Combine atau Pak Elanto sendiri lah ya untuk menggagas atau menginisiasi program data terintegrasi itu dengan SID di Gunung Kidul? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tata kelola data itu tentu saja sudah menjadi diskursus yang cukup panjang ya. Jadi tidak tiba-tiba muncul dari Combine atau tidak tiba-tiba muncul dari salah satu Pemkab tertentu, karena di jaringan masyarakat sipil yang kemudian berinteraksi atau berrelasi dengan instansi-instansi pemerintah, salah satu hal yang selalu dibahas pasti soal data. Nah, ketika kemudian Combine juga menjadi salah satu ormas atau LSM yang juga terlibat dalam jaringan-jaringan kerja yang fokus pada isu-isu pembangunan, salah satunya pada isu penanggulangan kemiskinan, tentu saja kemudian kami bertemu dengan banyak lembaga yang memiliki pengalaman menghadapi tata kelola data yang tidak cukup bagus, baik ormas maupun instansi pemerintah, karena kan ada semacam ruang-ruang kelompok kerja atau working group yang aktif sebenarnya di beberapa tahun selama ini. Nah, dari hal-hal yang muncul dalam diskursus soal tata kelola data, khususnya dalam sektor penanggulangan kemiskinan, bahwa selalu ada masalah soal kualitas data, itu yang menjadikan Combine merasa perlu punya kontribusi solusi. Bagaimana kemudian kami sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memang didirikan untuk membantu keberdayaan warga sebagai misi lembaga, itu bisa mencari solusi yang bisa kami kontribusikan untuk ikut memperbaiki situasi tata kelola data itu. Yang akhirnya kemudian dalam evolusinya kami menemukan gagasan sistem informasi desa untuk... Kapan tuh Pak? Gagasan sistem informasi desa itu pun juga kami rumuskan dari proses diskusi dengan teman-teman jaringan pemerintah desa yang kami kenal sejak tahun 2009. Itu bahkan jauh sebelum undang-undang desa disahkan. Kan kalau misalnya kita lihat undang-undang desa di tahun 2014, ya. Itu kan baru dirumuskan lah tuh namanya sistem informasi desa. Tapi sejak tahun 2009, tim Combine sudah menggagas dan menginisiasi sistem informasi desa. Saya penasaran,
Ya. Jangan-jangan Pak Erlanto itu punya mesin waktu apa dari tahun sebelumnya nih, terus time traveling ke tahun 2009 Justru sebenarnya untuk bikin sistem informasi desa. Justru sebenarnya tanpa harus kita punya mesin waktu, tapi kan kita sebenarnya hidup dalam lingkaran waktu yang kemudian siklusnya itu aja. Artinya kita menghadapi masalah yang klasik. Setiap tahun teman-teman desa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu sejak zaman Orde Baru, kemudian masuk ke era reformasi, setiap tahunnya banyak teman-teman desa itu mengeluh soal kualitas data, ya. Dan itu kemudian kami temukan kegelisahan itu semakin menguat ketika Jogja dilanda gempa bumi tahun 2006, dan juga ada erupsi Merapi juga tahun 2006. Ada teman-teman desa dari Kabupaten Bantul dan juga dari Kabupaten Klaten yang kemudian mengeluhkan bagaimana susahnya memulihkan kondisi desanya di situasi bencana ketika tidak ada data. Dalam situasi normal aja mengelola desa tanpa data itu sudah Kan bisa susah. manual tuh Pak sebenarnya. Justru karena manual itu menjadi sangat rumit. Dalam situasi darurat, penduduknya tercerai-berai di mana-mana. Nah, diskusi panjang dari 2006 sampai 2009 itu kemudian mengerucutkan gagasan sistem informasi desa yang kemudian oleh Komben awalnya diuji cobakan di desa-desa yang terdampak gempa bumi Bantul sama erupsi Merapi. Tetapi kemudian inisiatif yang lebih meluas itu terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Prototipe awalnya itu 2009 berarti ya, Iya, karena prototipe. respon dari bencana alam. Betul. Di tahun 2006. Ya. Itu nggak ada rencana waktu itu memikirkan kita patenkan saja lagi sini. Ketika kami awal merumuskan gagasan sistem informasi desa (SID) itu kebetulan Komben juga sedang cukup aktif bergerak pada jaringan pegiat inisiatif free and open source software. Jadi kami memang ketika mengembangkan SID di awal, kami mengusung sistem informasi yang terbuka. Yang prinsip itu sebenarnya tetap masih kami pegang sampai sekarang. Tetapi memang dalam perjalanannya nanti mungkin bisa dijelaskan juga, tetap akan ada hak cipta atau beberapa bagian dari kekayaan intelektual dari sistem informasi desa yang memang kemudian kami daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sudah ya. Sudah ada hak cipta, merek, dan sedang proses untuk mendaftarkan paten juga. Tetapi itu sebenarnya lebih untuk memastikan bahwa ketika kita bicara tata kelola data melalui sistem informasi, faktor-faktor yang harus kita perhatikan sejak awal antara lain adalah soal keabsahan sistem dan juga keamanan. Dan itu antara lain kami pagari dengan memastikan bahwa sistem yang kami kembangkan walaupun menganut prinsip open source, tetapi dia tetap secara resmi terdaftar di instansi pemerintah yang mengatur itu. Oke Pak Erlanto, kita balik ke Gunung Kidul Ya. lagi aja ya. Kan total ada 144 desa Ya. di Kabupaten Gunung Kidul. Terus 144 desa itu punya sistem informasi desa masing-masing. Bagaimana proses panjangnya itu untuk mengintegrasikan 144 desa ke dalam satu sistem sikap, sistem informasi kabupaten? Bisa dijelaskan atau silakan ceritanya seperti apa? Iya. Susah loh itu, apalagi combine Iya. yang bekerja di Gunung Kidul Ya. untuk bisa bantu pemerintah kabupaten dan pemerintah desa di sana menjelaskan data. Iya. Bagian ini mungkin ya semoga nggak terlalu panjang ya. Tapi Nggak apa-apa. Kabupaten Gunung Kidul itu kalau misalnya Mas Riko atau mungkin follower atau publik pemirsa dari Orgas ini tahu juga, itu salah satu kabupaten yang biasanya posisi tingkat kemiskinannya menjadi yang paling tinggi di Provinsi DIY. Berarti maksudnya paling tinggi ini bagus atau? Tingkat kemiskinannya paling tinggi, Oh, sehingga berarti- dia sebenarnya rankingnya terbawah, Oke. sering terbawah, berlomba-lomba terbawah di antara Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Secara konotatifnya seperti itu. Tapi justru kemudian memang dengan situasi seperti itu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kemudian merasa terpacu untuk mencari solusi bagaimana agar penanggulangan kemiskinan itu bisa menjadi program prioritas. Sehingga kemudian ada banyak jaringan kerja baik dari organisasi masyarakat sipil maupun dengan instansi pemerintah dan juga mungkin beberapa lembaga atau program donor yang juga kemudian coba dikolaborasikan di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kami menjadi salah satu LSM atau ormas yang kemudian juga ikut
nyemplung masuk di Kabupaten Gunung Kidul, bertemu dengan banyak pihak, banyak lembaga di situ, kami sama-sama belajar. Kabupaten Gunung Kidul kemudian menjadi lokasi pilot project awal dari beberapa project kecil-kecil untuk mengimplementasikan sistem informasi desa belajar dari proses yang di Klaten sama Bantul yang tadi saya ceritakan soal dampak bencana. Itu terjadi di 2011 dan itu dimulai dengan 2 desa dulu. Jadi 2009 SID itu lahir Ya. embrionya. Ya. 2011 Mulai diadopsi di Kabupaten Gunung Kidul, tetapi sifatnya masih pilot project, baru di 2 desa, yang dari 2 desa itu kami bersama dengan beberapa lembaga mencoba untuk membuat model sebenarnya, walaupun masih sangat jauh dari ideal. saya tuh beberapa lembaga itu apa nih? Siapa aja? Bisa Oke. di-spill boleh? Iya, beberapa lembaga ini kalau yang di lokal ya, yang LSM lokal yang kami bermitra intensif itu ada Perkumpulan IDEA yang memang bergerak pada isu dari Jogja, bergerak pada isu soal transparansi anggaran. Terus kemudian dalam kerja kami berjejaring dengan IDEA ini, kami juga disupport oleh lembaga donor misalnya seperti Ford Foundation yang kemudian memungkinkan kami menyelenggarakan pilot project di desa-desa itu. Ya, dari 2 desa di 2011 dengan dukungan kolaborasi seperti itu kemudian bisa berkembang, Mas Riko, secara bertahap sampai akhirnya di 2012-13 kami mencoba untuk membuat pilot project itu 1 desa menerapkan SID, Sistem Informasi Desa, di setiap kecamatan. Ya. Atau kecamatan satu desa. Betul. Pilotnya jadi Ya, yang luas. betul. Nah, itu yang kemudian di periode 2013 itu ketika sudah ada pilot project 1 desa per kecamatan untuk penerapan SID, pemerintah kabupaten melalui Bapeda secara khusus karena mereka menjadi sekretariat dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah TKPKD, mereka kemudian mulai merekognisi inisiatif yang dikembangkan melalui pilot project yang pada akhirnya sejak 2013 sampai 2015 ada banyak pertemuan intensif para pihak tadi yang akhirnya menyepakati bahwa sejak 2015 sistem informasi desa di Kabupaten Gunung Kidul direplikasi ke seluruh desa, 140 desa tadi. Akhirnya kabupaten yang ngambil alih itu ya, Betul, kebijakannya ya, iya. untuk meluaskan segala apa. Karena memang periode kesepakatan dengan Kabupaten Gunung Kidul itu terjadi pas setelah ada Undang-Undang Desa 2014 dan Undang-Undang Desa pun kemudian memandatkan di salah satu pasalnya, pasal 86. Iya, bisa pas dengan regulasi ya. Iya. Karena memang regulasi itu sebenarnya juga dimunculkan dari pembacaan teman-teman yang bergerak di Pokja RUU Desa pada proses yang ada di beberapa daerah termasuk yang kami kerjakan juga. Sehingga ketika kemudian Undang-Undang Desa melalui pasal 86 tadi memandatkan bahwa sistem informasi desa itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota untuk mengembangkan dan mengelolanya. Sehingga kemudian Pemkab Gunung Kidul segera mengadopsi atau menerjemahkan mandat dari undang-undang itu untuk mereka jalankan di kabupatennya. Tetapi yang menarik dari Kabupaten Gunung Kidul yang mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, mereka ingin sejak awal fokusnya adalah pada tata kelola data melalui SID. Karena di banyak daerah yang lain, SID mungkin lebih dimaknai secara lebih permukaan hanya sebagai website desa. Nah, di Kabupaten Gunung Kidul berbeda. Informasi desa saja Betul. yang ada di sana. Ya. Tapi kalau di Gunung Kidul Langsung data. Walaupun ada ruang sebagai website desa, tapi visi membangun SID sejak awal tujuannya memang untuk bagaimana memperkuat kualitas saya data. tertarik ini nggak ada di dalam skrip ya, tapi saya tertarik bedanya antara SID yang di daerah lain sama di SID Gunung Kidul tadi terhadap pengelolaan datanya. Apa data-data apa saja sih yang dikelola di SID Oke. Gunung Kidul? Nah, SID di Kabupaten Gunung Kidul karena sejak awal kemudian diharapkan bisa membantu desa dan kabupaten mengelola data pada sektor penanggulangan kemiskinan. Tentu saja data pertama yang harus masuk adalah data kependudukan. Dari data kependudukan itu, Data ya, kependudukan itu yang punya kan Dinas Dukcapil. betul, ya. Jadi data kependudukan itu memang menggunakan data berbasis Adpinduk, administrasi kependudukan, tetapi kami hanya mengambil
beberapa variabel dasar saja, tidak keseluruhan sampai ke biometrik dan sebagainya. Terintegrasi itu ya? Iya, Dalam SID. iya. Biasanya Waktu kami memulai inisiatif SID di 2015-16, integrasi langsung dengan database Dukcapil itu masih memungkinkan. Kalau sekarang kan memang ada kebijakan yang berbeda. Nah, dari data kependudukan itu, kami kemudian bisa merancang SID itu siap untuk di-layerkan, diintegrasikan dengan dataset pada sektor apapun. Karena kita tahu pendataan pada sektor apapun pasti berbasis pada penduduk. Mau itu individu, keluarga, atau rumah tangga. Sehingga ketika satu sistem punya data penduduk, misalnya di Gunung Kidul kemudian memutuskan akan mengolah data kemiskinan, yang dipilih adalah basis data terpadu waktu itu, tentu menjadi mudah untuk kemudian segera diimportkan ke dalam sistem. Jadi kan tadi ada beberapa data nih Ya. yang di dalam SID. Satu data kependudukan, yang lain Pak. Yang berikutnya selain data kependudukan di Gunung Kidul diawali dengan basis data terpadu. Basis data terpadu itu adalah label yang pada tahun 2015 disematkan untuk data pada sektor penanggulangan kemiskinan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K. Basis data terpadu ada BDT, itu sekarang sudah berevolusi menjadi DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, SID pun mengikuti, SID di Kabupaten Gunung Kidul juga mengikuti itu. Ya. Masuk semua di dalam SID itu lah. Ya, tetapi memang ada proses untuk menyamakan format, kemudian ada proses data cleansing-nya juga, tentu saja ada proses teknis di belakang layar yang baik di level kebijakan maupun di level teknis yang memang prosesnya cukup panjang juga. Tetapi secara mudahnya memang data penduduk yang bersumber dari Admin Kemendagri, kemudian data kesejahteraan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial itu bisa diintegrasikan di dalam sistem informasi desa, sehingga pemerintah desa untuk bisa mengakses database penduduk dan data kesejahteraan sosial, mereka tidak harus repot mengakses ke aplikasi atau sistem yang berbeda. Mereka cukup mengakses pada sistem informasi desa yang ada di kantor desanya, dan data itu ketika dibutuhkan oleh desa bisa mereka gunakan langsung, ketika dibutuhkan oleh kabupaten bisa diagregasi ke sistem informasi kabupaten, ketika dibutuhkan oleh kementerian, tinggal dikirimkan data yang memang disesuaikan dengan format yang dibutuhkan oleh kementerian atau lembaga. Ini saya tertarik nih Pak. Ya. Tadi disampaikan bahwa dinas ini punya sistem ini. Dinas sosial ada sistem ini, kesehatan tadi, terus Dukcapil punya sistem ini. Itu kan pasti mereka kan ya, ini saya nggak tahu ya, apakah Gunung Kidul ini mereka ego sektoral atau seperti apa nih, masing-masing OPD-nya. Apakah itu terjadi di awal-awal untuk mengintegrasikan PSID? Pasti terjadi, karena bahkan sampai sekarang dalam banyak sektor. Karena sebenarnya di luar soal kewenangan pemerintah daerah sendiri di level kabupaten kota, ada banyak penyelenggaraan atau penggunaan sistem informasi untuk tata kelola data itu yang mengikuti instruksi dari kementerian. Nah, kita tahu di level kementerian pun ada banyak sistem informasi atau aplikasi olah data yang masih menjadi PR besar bersama kita yang belum cukup terintegrasi satu sama lain. Nah, masalahnya adalah masing-masing bagian di kementerian itu punya kecenderungan juga untuk melemparkan kewajiban untuk input atau mengolah data di dalam sistem itu langsung ke pemerintah daerah atau bahkan ke desa. Nah, PR ini yang coba dijawab, situasi ini yang coba direspon oleh pemerintah kabupaten seperti Gunung Kidul, bagaimana untuk menghadapi serbuan sistem atau aplikasi dari instruksi pusat, itu bisa paling tidak beberapa di antaranya, tidak bisa semua pasti, tapi beberapa di antaranya itu bisa diintegrasikan dalam satu dashboard, satu platform sistem informasi desa, yang nanti secara evolusi bertahap diawali 2015-16 dengan data penduduk dan BTT dulu, tahun berikutnya ditambah dengan data kesehatan lewat PSPK, sampai akhirnya sekarang ditambah dengan data potensi desa dan juga data PPKS yang kesejahteraan sosial. Nah, melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh Bapeda atau Pemkab Gunung Kidul, data yang sebelumnya terserak karena harus disetorkan ke sistem yang terpisah itu
coba secara konsisten diintegrasikan melalui SID, tapi prosesnya memang nggak mudah. Tapi sekarang sudah terintegrasi. Terintegrasi itu nanti juga sebenarnya kita kan ke desanya. betul. Ya, Kita lihat ya nanti. bisa langsung dilihat nanti. Tapi ya, sudah terintegrasi sudah. Tetapi nanti Mas Riko dan tim juga harus memahami bahwa integrasi data itu ada konteks periodenya. Jadi ada periode yang memang data itu bisa terintegrasi penuh sampai ke pusat, tetapi ada periode juga data yang kemudian melalui kewenangan kebijakan Pemkab, integrasinya itu hanya sampai ke tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, tergantung tujuan integrasinya. Jadi kita tidak harus membayangkan bahwa integrasi data itu selalu model data real time dari tingkat desa sampai ke pusat. Seperti kalau kita analogikan seperti data dari kantor cabang sebuah bank dengan kantor pusat bank yang real time, itu nggak selalu seperti itu. Data integrasi yang terjadi di sistem informasi desa dan sistem informasi kabupaten di Gunung Kidul itu adalah data terintegrasi yang kita kunci datanya setelah ada proses validasi. Jadi itu dilakukan berkala, ada periode yang ditetapkan melalui peraturan bupati atau SK atau keputusan bupati seperti itu. Jadi integrasi yang kita bayangkan bukan kemudian seperti data real time ketika tadi data transaksi, ada periode juga yang ada periode. Ada data yang butuh update-nya, validasinya per periode. Karena kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan kita memerlukan konteks periode data. Kita tidak bisa menggunakan data yang dinamis yang bergerak terus untuk dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan. Berarti gini Pak Elanto, kan tadi sudah disebut satu aja sih ya, bagaimana ego sektoral dari masing-masing OPD, bahkan di tingkat daerah ya, bahkan di pusat pun juga dari kementerian lain pun juga berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi yang butuh input datanya sampai ke tingkat desa. Nah, tantangan yang lain untuk melaksanakan program integrasi data di kabupaten itu selain dari ego sektoral ada lagi? Tantangan terbesar yang kami pelajari selama ini, walaupun awalnya kami belum menemukan istilah itu, baru sekarang mulai tren, yaitu bagaimana mendorong transformasi digital dalam tata kelola data dari tingkat desa sampai kabupaten. Karena kita tahu pendataan yang tadi saya ceritakan itu tadi, itu selama ini pada waktu-waktu tahun-tahun awal itu ya, itu dikelola dengan proses yang tidak selalu elektronik atau tidak selalu digital. Banyak menggunakan format formulir manual, hard copy pakai kertas, kemudian rekapnya dikumpulkan dengan kertas juga, baru kemudian direkap ke versi elektronik menggunakan Excel atau menggunakan spreadsheet misalnya, baru kemudian ditransfer. Jadi ada tahapan yang sangat panjang. Nah, ketika kita mencoba mulai merancang dan kemudian mengimplementasikan sistem informasi desa berdaya yang kami kembangkan untuk Gunung Kidul dan daerah-daerah yang lain berikutnya, kami secara bertahap juga mencoba untuk mempelajari apakah potensi untuk mengubah perilaku kelompok-kelompok masyarakat hingga perangkat desa, hingga perangkat daerah untuk pendataan itu bisa dilakukan ke arah digitalisasi. Nah, itu yang kami rancang. Memang ada evolusinya, Mas Riko, tidak langsung semua. Tetapi ketika sudah berjalan sekarang ya sekitar 6 atau 7 tahun integrasi data dengan SID dan SIKAP di Kabupaten Gunung Kidul, kami sudah mendapatkan beberapa pembelajaran bagaimana memastikan agar pemerintah desa itu siap untuk punya tim kerja yang mampu memahami bagaimana membaca formulir di dalam aplikasi secara online di komputer. Membaca dan juga membuat kali. Membaca, membuat, dan juga menginput datanya, mengolahnya juga. Dan proses untuk melatih itu yang menjadi tantangan selama ini. Yang kemudian bersama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, khususnya tim Bapeda, proses untuk memastikan pemerintah desa itu bisa mempelajari kapasitas yang sama di 144 desa, itu yang menarik. Jadi Bapeda Gunung Kidul kemudian merancang ada simpul belajar di tiap kecamatan,
di Kabupaten Gunung Kidul ada 18 kecamatan. Yang simpul itu adalah adanya satu orang perangkat desa yang bisa menjadi rujukan belajar untuk perangkat desa yang lain soal SID. Kalau itu yang gagas dari Bapeda Kabupaten Gunung Kidul, ya. Nah, simpul-simpul belajar ini yang kemudian bisa menjadi jembatan bagi kami dari Combine untuk bisa mentransfer pengetahuan soal bagaimana mentransformasikan proses pendataan dari yang manual ke digital secara bertahap. Tentu saja target pertamanya adalah perangkat desa. Tetapi dalam pendataan di Kabupaten Gunung Kidul, proses data collecting atau pengumpulan data itu tidak selalu hanya dilakukan oleh perangkat desa, tapi pasti secara partisipatif juga melibatkan kelompok-kelompok warga. Misalnya ketika ngomong pengumpulan data untuk penanggulangan kemiskinan, yang bisa dilibatkan bisa melibatkan kelompok dasawisma, kelompok lingkungan rumah tangga misalnya, yang di dalamnya seringkali adalah ibu-ibu rumah tangga, tidak harus kemudian petugas khusus yang kemudian harus direkrut untuk data collecting. Di Gunung Kidul proses pendataan secara kolaboratif, partisipatif melibatkan warga itu juga sudah cukup sering mereka lakukan, bahkan sejak sebelum ada SID. Nah, menghadapi situasi seperti itu pun, kami dari Combine juga tidak merekomendasikan, memaksakan bahwa proses input data secara digital itu langsung dilakukan juga oleh warga. Kami sampai sekarang masih menggunakan kebijakan bahwa warga ya. Iya, tetap di perangkat desa. Iya. Nah, tetapi warga bisa tetap terlibat dalam data collecting sampai ke data verifikasi dan validasi data dalam forum-forum publik di tingkat dusun, di tingkat desa. Tetapi ketika nanti data sudah disepakati dalam forum sebagai data yang valid, yang sah, data yang kemudian sudah ditetapkan dengan berita acara itu yang kemudian diinputkan oleh perangkat desa ke dalam SID. Sehingga ketika kita bicara sistem informasi desa sebagai sistem berbasis elektronik, berbasis komputer, dengan data terdigitalisasi, kita tidak kemudian harus membayangkan bahwa kemudian setiap warga itu harus mengakses aplikasi dari gadget mereka masing-masing, tidak. Kami lebih fokus pada bagaimana tata kelola data itu bisa melibatkan banyak pihak dengan tetap mempertimbangkan karakter peran dari masing-masing kelompok yang ada di dalamnya. Jadi nggak langsung si pribadinya yang bisa. Ya, karena memang belum ada kebutuhan ke situ. Ya. Dan saya juga berpikir juga nggak semua orang di desa juga melek Pegang, digital, ya, pegang gadget, ya kan? Malah bisa memunculkan resiko-resiko keamanan juga ketika kemudian terlalu banyak kanal yang digunakan untuk input data. Walaupun tidak menutup kemungkinan ke depan jika memang ada urgensi untuk mengembangkan sistem ke kanal-kanal baru yang berbasis mobile dengan pertimbangan keamanan atau mungkin pertimbangan user khusus, itu dimungkinkan juga. Tapi jaringan internetnya gimana, Pak? Jaringan internet di Kabupaten Gunung Kidul memang masih menjadi kendala di awal, karena kita tahu topografi Gunung Kidul itu bergunung-gunung. Gunung Kidul itu dari namanya juga udah kelihatan ya gunung. Kidul itu selatan, pegunungan selatan. Kami di Jogja atau Jawa Tengah juga menyebutnya Pegunungan Sewu, Pegunungan Seribu. Sehingga internet itu menjadi isu memang di tahun-tahun awal SID diterapkan. Sekarang memang Pemkab Gunung Kidul melalui Kominfo itu sudah membangun jaringan fiber ke seluruh wilayah kecamatan. Paling tidak yang bisa dijamin adalah setiap titik kantor kecamatan itu punya akses internet. Sehingga ketika kemudian dari hub di simpul kecamatan itu, ketika ada desa-desa di wilayah kecamatan itu akan terhubung dengan internet, itu akan juga lebih mudah untuk dijaringan. Prosesnya sudah sampai ke situ oleh Kominfo. Nah, Pak Elanto, tadi sudah disampaikan ya bahwa memang program untuk mengintegrasikan data dari desa sampai kabupaten itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari Pemda Gunung Kidul. Lalu dikeroyoklah nih sama teman-teman mitra LSM ya, non pemerintah nih untuk membantu. Lalu juga tim dari Combine sendiri selain membangun sistem informasi desanya yang digagas tahun 2009 ya. Lalu di pilot project kan di tahun 2011 hingga tahun 2015 ada proses replikasi dari pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Lalu tim Combine juga
sama-sama untuk memberikan pendampingan, pelatihan. Nah, sekarang tuh ngapain? Apakah sudah selesai atau Terus, ya. teman-teman Pemda yang melanjutkannya? Nah, komitmen Pemda sendiri seperti apa? Ya. Nah, proses tata kelola data itu akan menjadi proses yang tidak ada habisnya, karena itu ya Pasti. Mas Eko tahu, itu siklus tata kelola data itu mengikuti kalender perencanaan pembangunan. Sehingga benar perlu ada skema memastikan keberlanjutan inisiatif ini. Nah, yang kami dorong ke pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kami, termasuk Pemkab Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah daerah berarti selain Gunung Kidul ada lagi nih? sudah mulai ada. Seperti apa? Ada Siapa aja? ada Kabupaten Sleman. Kalau di DIY ya ada Sleman, Bantul dan juga Gunung Kidul. Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Ya. Nah, setiap Pemkab yang kemudian menerapkan inisiatif SID itu kami dorong untuk membuat peta jalan, roadmap bagaimana tata kelola data itu dalam jangka menengah yang biasanya akan dihubungkan dengan RPJMD itu akan diselenggarakan ketika akan diimplementasikan berbasis dengan SID berdaya dan sikap. Nah, dari roadmap itu akan menjadi dasar untuk membuat kesepakatan kerjasama antara Pemkab dengan Combine. Jadi sekarang kami menerapkan dan mendampingi proses implementasi sistem informasi desa di kabupaten itu payungnya adalah MOU, kesepakatan kerjasama antara Bupati Gunung Kidul dengan Direktur Combine yang kemudian bisa diturunkan dengan perjanjian-perjanjian kerjasama di tingkat OPD. Sampai sekarang masih nih? Masih, iya masih. Itu biasanya kami sepakati MOU dengan Pemkab itu periodenya 3 tahunan biasanya, tapi tergantung kebijakan masing-masing daerah. Karena dengan adanya MOU yang berbasis pada roadmap tadi, yang kemudian roadmap itu juga berbasis pada RPJMD, kami berharap implementasi SID di setiap kabupaten itu aktor utamanya adalah Pemkab itu sendiri, yang kemudian bisa mengkoordinasikan antar OPD di dalamnya, yang punya peran baik itu melalui konsep satu data atau konsep tata kelola data yang lain, termasuk juga mengkoordinasikan desa, yang melalui undang-undang desa kan sekarang desa juga sudah punya kewenangan sendiri pada level tertentu, dan hal itu penting untuk kemudian bisa diintegrasikan juga dalam konsolidasi koordinasi yang terpadu juga, tidak hanya datanya tapi juga polisinya. Nah, Combine tidak bisa kemudian menjadi satu aktor Superman yang bisa mengelola itu sendirian, tidak. Justru kita berharap sistem yang berjalan dengan mendorong adanya peta jalan. Berarti basisnya roadmap tadi itu ya? Betul. Itulah pegangan dari Combine untuk komitmen Pemda. Iya. Karena roadmap itu sebagai indikator bahwa Pemda itu paham apa yang akan dikerjakan dan paham apa yang akan dituju. Saya penasaran ini Pak, tadi kan ada 3 kabupaten. Iya. Gunung Kidul, Bantul, Sleman. iya. Sama-sama untuk integrasi data Iya. dari desa ke kabupaten. Yang progresnya paling cepat untuk diintegrasikan tuh? Karena kabupaten yang cukup intensif, paling intensif adalah Gunung Kidul, memang yang paling cepat Gunung Tapi Kidul. dari awal Gunung Kidul juga? Kalau yang pertama tadi untuk inisiatif memang Bantul. Yang tadi saya cerita ada. Bantul selesai? Bantul sudah mulai untuk penerapan sistem informasi desa, tetapi baru tahap yang awal sebenarnya. Berarti kenapa? Itu kenapa? Iya, kenapanya? Karena komitmen kabupatennya memang baru muncul lebih belakangan daripada Kabupaten Gunung Kidul, walaupun inisiatif awalnya muncul atau lahir dari beberapa desa di Kabupaten. Daerah itu challenge-nya beda-beda. Benar, iya. Karena kita menghadapi pola atau karakter birokrasi yang beragam juga, walaupun sebenarnya yang kita hadapi itu adalah OPD yang sama, atau yang kita hadapi itu adalah. Dan dijadikan contoh nih Gunung Kidul untuk. Kami jadikan contoh, cuma memang ternyata tidak selalu bisa langsung siap diadopsi oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Karena ya saya kurang tahu faktor apa yang menjadi penghambat di internal masing-masing, tetapi yang saya atau kami amati dari perjalanan koordinasi di beberapa kabupaten, koordinasi antar OPD itu
walaupun sudah ada contoh model koordinasi di Gunung Kidul, itu ternyata kabupaten lain tuh belum tentu kemudian menjadi jaminan untuk bisa berjalan serupa dalam kerangka waktu yang sama. Kabupaten Sleman sama Bantul, secara prinsip mereka bisa mengadopsi model Gunung Kidul, tapi butuh waktu yang lebih panjang. Challenge paling besar itu di ego sektoral. Ya, bisa dikatakan begitu. Untuk proyek ini. Ya, dan juga komitmen dari pimpinan daerah juga untuk bisa mendorong bagaimana agar tiap OPD. Solusinya kira-kira? Kalau dari Ini solusi dari LSM untuk pemerintah aja kasih masukan juga nih pada Iya. Pemda untuk menghadapi ego sektoral itulah kan sering menghadapi nih pemerintah. tadi saya sudah sampaikan solusinya sebenarnya roadmap tadi. Karena dalam roadmap itu dia akan menjadi wadah untuk menampung OPD bisa. ya komitmen dari masing-masing OPD, peran dari masing-masing OPD. Nah, proses menyusun roadmap ini memang menjadi tantangan karena prosesnya menjadi cukup kompleks kadang-kadang. Diskusi apa Ya, gitu. tetapi tanpa ada roadmap kita nggak bisa memaksakan proses yang jauh lebih instan lagi. Tapi dengan adanya roadmap kita bisa memastikan ada monitoring, ada evaluasi dengan indikator yang terukur sehingga kemudian setiap tahap dari proses itu bisa benar-benar kita jaga. Jadi solusinya memang harus ada di Saya kira juga peran dari si kepala daerahnya juga sih. benar, karena Bisa roadmap itu biasanya akan bisa lebih cepat terbahas ketika kepala daerah, pimpinan daerah itu bisa mendorong secara intensif, mengawal. Misalnya kalau di Kabupaten Gunung Kidul, karena proses inisiatif SID di tahun-tahun awal banyak diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, dan kita tahu wakil bupati itu punya peran untuk memimpin pada isu tersebut. Nah, wakil bupati dan juga kemudian sekda itu yang kemudian cukup banyak memberikan dorongan untuk menyelesaikan roadmap di setiap periode penerapan SID. singkat Pak jawabnya ya. Terkait keamanan data. Ya, Ini Combine megang data nih ya, terhadap Bukan megang, ya, tapi ya. menggagas Ya. SID ini ke desa-desa gitu ya di Gunung Kidul. Apa megang data juga? kami tidak pegang data. Data itu ada di server Kominfo di masing-masing Oke, kabupaten. di Pemda berarti Betul. ya. Nah, tetapi memang benar ada aspek keamanan data yang memang harus selalu diupdate. Kita tidak bisa kemudian bicara keamanan data itu hanya dengan pernyataan dalam satu konteks periode saja. Oh, kami sudah menyiapkan. Tapi itu harus diupdate terus. Bagaimana mengupdate-nya? Tanggung jawabnya kemudian kami bagi. Di Combine, kami bertanggung jawab pada aspek keamanan yang melekat pada aplikasi sistem informasi desanya. Aplikasinya. Ya, aplikasinya. Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo di tingkat kabupaten itu bertanggung jawab pada keamanan ekosistem data center. Server. Ya, servernya, jaringannya. Dan kemudian ketika sistem informasi desa dan sikap itu kami install, kami tanam di dalam server Kominfo, itu kemudian nanti ada prosedur tes-tes atau uji keamanan yang dilakukan berkala, misalnya ada pen test dan sebagainya. Nah, sekarang Kominfo di tingkat kabupaten, dari pengalaman kami di Gunung Kidul, Sleman, sama Bantul, Kominfo itu cukup ketat untuk melakukan proses uji keamanan itu, sehingga kami sih yakin ketika memang ada ancaman atau serangan, dan itu pasti ada di dunia internet, paling tidak itu dengan cepat bisa terdeteksi. Dan Sudah diuji juga. ya, dan ketika ada serangan terjadi, dan itu beberapa kali juga sudah pernah terjadi, sudah ada SOP yang kemudian sudah bisa disepakati antara kami dengan masing-masing Pemkab melalui Kominfo untuk menindaklanjuti dari setiap ancaman itu. Ketika ancamannya lebih pada ekosistem data center, server, atau jaringan, nanti teman-teman Kominfo yang masuk. Ketika serangannya lebih ke aplikasi, kami yang nanti akan membackup. Tapi sekali lagi, keamanan data itu tidak hanya tergantung pada aspek teknis, Mas Riko, tapi juga pada aspek perilaku pengguna. Itu juga akan menjadi bagian dari pendidikan literasi digital yang dalam kerja-kerja kami bekerja sama dengan pemerintah daerah itu juga menjadi bagian dari kurikulum pelatihan kami dalam implementasi SID. Karena contoh paling gampang yang bisa saya ceritakan di sini, perilaku misalnya bagaimana perangkat desa sering secara ceroboh misalnya menempelkan username dan password itu sembarangan di
kantor desa. Oh. Hanya demi kemudahan agar ya ingat, tetapi kan itu justru itu menjadi resiko misalnya. Belum lagi mungkin perilaku-perilaku yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang juga menjadi concern kami di luar hal-hal teknis soal keamanan. Perilaku itu lebih besar sebagai faktor resiko sebenarnya. Tidak ada server sini Pak ya. Nanti saya cek nih, saya keliling ya. Nggak ada. Tapi nggak mungkin Pak. Iya. Saya juga kan sempat monef juga kan tim kami Betul. juga ke Jogja begitu Iya. dan memang teman-teman Kominfo Gunung Kidul juga menyampaikan bahwa keamanan data itu memang menjadi otoritas dari kabupaten ini. Iya. Nah, nih ngomong-ngomong Pak, sebelum kita mau mengakhiri, ini ada 2 pertanyaan. Kan ini saya sebut kisah sukses Pak. Iya. Bagaimana sebuah LSM lokal bisa bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman. Bagaimana nih kira-kira nih untuk untuk Combine sendiri bisa kasih tips nggak kepada teman-teman LSM lain nih, yang di luar sana yang mungkin masih mengkritisi kebijakan pemerintah dan daerah, tapi nggak bisa ngasih solusi atau turun aksi untuk berkolaborasi dengan Betul. ada saran. Iya. Ketika kita bisa memberikan kritik, itu seharusnya menjadi tanda bahwa kita paham atas masalah yang kita baca. Nah, tentu saja ketika kita memahami satu masalah, belum tentu otomatis kita punya solusi memang. Tapi solusi itu bisa dicari bersama-sama dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi. Itu sama seperti ketika kita bicara data itu bisa kita kritisi, tetapi dia tidak bisa tiba-tiba otomatis menjadi akurat, menjadi baik hanya dengan demonstrasi misalnya, atau hanya dengan melakukan audiensi dan tiba-tiba datanya menjadi baik, tidak. Tapi ada proses-proses komunikasi seperti itu memang dalam hal tertentu perlu dilakukan, tetapi harus ada tindak lanjut yang jauh lebih utuh. Bagaimana kemudian setelah ada mungkin aksi komunikasi melalui audiensi atau mungkin kanal-kanal yang lain, harus ada tindak lanjut komitmen dari masing-masing pihak untuk kemudian menyatakan perannya. LSM berperan apa untuk mendorong perbaikan data, OPD berperan apa, pimpinan daerah berperan apa. Peran itu tidak harus selalu langsung pada hal-hal yang teknis, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya policy pun juga bisa. Bagaimana misalnya LSM yang bergerak pada isu-isu sektoral, mereka bisa mendorong soal kesadaran tata kelola pembangunan ke kelompok-kelompok warga. Itu upaya mendorong solusi juga sebenarnya. Artinya proses untuk membangun solusi itu akan menjadi dialog yang nggak berhenti sebenarnya Mas Riko. Yang penting adalah masing-masing pihak itu punya kebesaran hati dan keterbukaan pikiran untuk bisa saling menerima perspektif. Karena pada akhirnya seperti yang kami alami dengan sistem informasi desa, yang bahkan biasanya ketika kita bicara sistem informasi, Pemda itu biasanya akan lebih memilih mengembangkan sistem sendiri atau membeli sistem dari vendor. Menjadi hal baru, instansi pemerintah daerah itu menggunakan sistem informasi malah dari LSM yang pada periode-periode tersebut tidak cukup banyak dilakukan. Karena stereotip LSM, ya Mas Riko juga tadi sampaikan, biasanya akan cenderung lebih vis-a-vis daripada berkolaborasi. Tetapi ketika ada komunikasi yang bisa cukup utuh, intensif, ada bukti-bukti dari model-model pilot yang bisa kita berikan sebagai contoh, dan Pemda juga harus memberikan bukti komitmen juga dari mereka, itu bisa. Berarti ada proses di situ ya? Iya. Jadi proses bagaimana sebuah LSM yang mereka tidak hanya mengkritisi pemerintah, Betul. tapi juga mereka membuka untuk dialog. Iya. Dan pemerintah pun juga mau terbuka. Betul. Pemerintah daerah pun juga mau terbuka untuk dialog Harus dua arah. dan bagi-bagi peran. Jadi Iya. bukan monolog tapi Iya, lebih betul. dialog. Setuju sekali Pak Hermanto. Untuk program sendiri nih, program SID Iya. yang sudah dilaksanakan, ada nggak niat untuk men-scale up ini ke level nasional? Pasti. Pastinya seperti apa? Iya pasti. Tapi pastinya level nasional itu harus kita pahami. Kan banyak juga tuh. Betul. Kan Ini ada portal satu data juga kan? Iya. Iya. Di tingkat pusat itu. Memang inisiatif sistem informasi desa atau inisiatif integrasi data itu sekarang sudah cukup
menjadi kebutuhan sehingga trennya cukup banyak dilakukan oleh banyak lembaga dan juga banyak program juga. Kami menjadi salah satu dari banyak inisiatif itu. Nah, ketika bicara bagaimana scaling up di tingkat nasional, kami sampai sekarang lebih memilih strateginya adalah mereplikasi model yang kami sudah bangun di Kabupaten Gunung Kidul itu di lebih banyak kabupaten, tetapi tidak perlu terlalu banyak. Lebih banyak kabupaten tapi nggak terlalu banyak. Maksudnya agar kami tetap juga bisa cukup aktif, intensif juga untuk mengawal proses yang berkualitas. Kami sudah pernah punya pengalaman mereplikasi SID di terlalu banyak desa dan daerah, tetapi kemudian kesulitan untuk melakukan moneh dan sebagainya. Dari hasil refleksi dan evaluasi yang kami lakukan, kami akan melakukan secara lebih sistematis dengan roadmap seperti tadi. Nah, ketika scaling up itu sudah bisa terjadi, kami berharap nanti bisa akan lebih banyak pembelajaran, Mas Riko. Kami berharap sekarang kami punya kerjasama yang intensif di wilayah DIY, di Jawa. Kami berharap di tahun-tahun ke depan model integrasi data dengan SID seperti yang di Gunung Kidul bisa diterapkan juga di wilayah-wilayah di luar Jawa. Kami punya jaringan-jaringan teman-teman LSM dan juga kampus dan juga teman-teman Pemda yang pernah bekerja sama dengan kami yang potensial untuk menerapkan SID juga di beberapa daerah di luar Jawa, sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih utuh, lebih lengkap. Kalau misalnya nanti juga dari kementerian termasuk dari Kemendagri juga bisa membantu untuk mendorong inisiatif yang sama, menghubungkan antar potensi termasuk misalnya ada Pemda yang siap untuk bekerja sama, kami siap juga untuk kemudian dihubungkan. Siap. Baik, kalau gitu. Berarti Kombine sendiri sudah siap untuk bisa membantu mendorong ini sampai ke level nasional. Betul. Baik, saya kira ini yang terakhir. Ya. Perbincangan kita tadi, Pak. Bagaimana men-scale up tadi. Dan terima kasih Pak Oke, Elanto, sama-sama atas sudah kesempatannya. berbagi inspirasi. Belajar dengan banyak juga saya. Forecast, obrolan kerjasama. Jadi saya kira kita nggak dapat cuma bagaimana program SID. Ya. Saya sukanya SID. Ini bahasa Indonesia, Sistem Informasi Data. SID, ya. Bagaimana SID ini bisa terintegrasi ke kabupaten dan itu menjadi kebutuhan bagi daerah Gunung Kidul untuk membangun wilayahnya. Ya. Dan juga bagaimana teman-teman LSM bisa bersinergi, berkolaborasi dengan Pemda. Ini kisah baik nih. Dan juga Pemda mau terbuka terhadap teman-teman LSM untuk bisa sama-sama bersinergi membangun yang menjadi kebutuhan itu. Jadi Mitra Kemendagri, saya kira sudah kita dengar, sudah obrolan kita kali ini sangat berkualitas, sangat beredukatif ya. Terutama tadi Pak Elanto menyampaikan bagaimana awalnya SID ini belum ada, belum terakomodir di dalam undang-undang desa, terus mereka tetap jalan berlanjut dan berkolaborasi dengan teman-teman Pemda sehingga sampai sekarang sistem ini terus berjalan dan dibutuhkan dalam hal untuk perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya di Kabupaten Gunung Kidul. Pak, ini ada tambah. Oke. Tapi bukan pajangan. Ya. Ada isinya. Kita mau Boleh. coba dulu aja, Pak. Semoga masih hangat. Bagus nih, Pak. Oh, bagus ya. Ini bisa tahan 12 jam. Oke. Baik hangat maupun dingin. Ya. Isinya apakah? Ya, coba dulu. Kita ngopi nih, Pak. Ini bukan wedang-wedangan. Ya. Di Jogja biasanya wedang-wedangan, tapi ini kopi, Pak. Kopi apakah? Karena pagi-pagi belum ada kopi. Jadi Pak Elanto dan Mitra Kemendagri bisa mendapatkan giveaway orkes Ya, masih panas ini. tumbler ini. Caranya dengan memfollow akun IG Fasker, yaitu Orkes Fasker Official. Udah follow? Sudah? Oh iya, Ya. bener nih, gak bohong. Iya. Udah di follow oleh Pak Elanto. Nah, makanya Mitra Kemendagri pun yang lain yang
saat ini menonton juga bisa langsung memfollow, caranya bisa diikuti sama. Benar kan Pak? Masih panas? Iya, masih panas. Wah, ada cangkirnya Luar juga biasa. Pak, bisa jadi Oke. cangkir. Dan selain follow akun IG, saya juga mengundang kepada Mitra Kemendagri juga untuk mensubscribe channel YouTube Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri. Nah, kalau suka dengan video ini bisa di like, komen, dan juga share ke media sosial Anda supaya kami bisa didukung terus untuk menyajikan konten-konten yang edukatif dan inspiratif untuk para mitra Kemendagri. Sekian dari saya akhiri. Saya Riko Estrada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cus! Ya. Sistem informasi desa dibangun dengan data, bukan hanya kata. Dihimpun, diolah untuk pembangunan daerah. Jangan berisik, hanya bisa kasih kritik. Banyak kepentingan, tapi harus bersatu tangan. Bergandengan tanpa perlu bergontok-gontokan. Kolaborasi menjadi kata kunci, tapi harus pakai aksi. Sebab kolaborasi tanpa aksi itu hanya ilusi. Saya, Riko Erik Estrada, mohon pamit.